wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sudah hadir di CWS BRIN Noto Bogor. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Amin Abdullah, MSNMA, Direktur Industri Kreatif, Musik, Film dan Animasi, Kementerian Ekonomi Kreatif. Benar ya, Pak Amin ya? Terima kasih sekali lagi Pak Amin sudah hadir di BRIN Bogor. Kami dari Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional, Pak, mengundang Bapak sebagai narasumber di FGD hari ini, khusus membahas terkait kajian yang kami kerjakan, Pak. Ini adalah kerjasama kami dengan Universitas Negeri Malang atau UM berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari dalam mengekskalasi pertumbuhan ekonomi digital menyongsong bonus demografi 2030. Jadi kami di Direktorat KEKPR, begitu singkatannya Pak, selain melakukan kajian-kajian untuk mendukung KL teknis Pak, karena pasca penggabungan 5 lembaga, Batan, Lapan, Ristek, BPPT, dan juga 69 Litbang KL Pak di 2021. Jadi tugas utama kami adalah mendukung Kementerian Lembaga Teknis untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Betul. Jadi semua peneliti ketika 2021 beralih ke BRIN, sebagian besar memang peneliti ada di pusat riset, tapi beberapa juga jabatan fungsional terkait dengan kajian dan penelitian itu ada di BRIN, dan kami yang berada di belakang layar di tiap KL begitu Pak, untuk memberikan dukungan. Misalnya KL membutuhkan rekomendasi kebijakan terkait tema-tema yang ada dalam RPJMN begitu Pak, RKP. Nah, selain itu Pak, kami juga punya 2 output yang diwajibkan IKU begitu ya Pak ya, ada di IKU. Karya tulis ilmiah Pak, teman-teman harus menghasilkan karya tulis ilmiah, terutama yang peneliti di jenjang madya dan utama, untuk melakukan publikasi jurnal di Q1, Q2 Pak, untuk madya dan utama. Q2, Q1, Q2 itu apa? Yang internasional. Iya. Nah itu IKU kedua, dan yang IKU ketiga itu kami ada kerjasama. Nah ini yang ketiga ini Pak, kerjasama itu bisa dengan universitas atau dengan lembaga-lembaga lain begitu Pak. Nah ini yang kami sudah laksanakan di Juni 2024 melalui perjanjian kerjasama atau PKS dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Oke. Jadi ini sudah 6 bulan prosesnya Pak. Kemarin itu kami membicarakan kajian-kajian apa yang bisa memberikan dukungan. Jadi ini arahnya nanti ke pemerintah provinsi juga Pak, Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Malang. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapeda sekitar 2 minggu yang lalu ya, di tempatnya juga Pak, dengan Bapeda Kabupaten Malang. Dan terkhusus untuk teman-teman di UM, ini nanti akan direproduce begitu Pak, menjadi KTI, karya tulis ilmiah di jurnal topik ini. Nah, jadi karena ini sudah di setengah jalan begitu ya Pak ya, di 6 bulan pertama, kami rencananya tanggal 23 akan melakukan apa istilahnya ya, berserah terima ya, melakukan tukar gitu ya Pak ya. UM sudah melakukan apa, kami melakukan apa. Iya betul. Jadi ada beberapa porsi yang memang dilakukan oleh UM, ada beberapa porsi yang kami yang melakukan gitu. Jadi di setengah jalan ini kami akan bertukar ilmunya gitu di tanggal 23 minggu depan. Jadi Pak, terkait kenapa KEK begitu ya Pak ya? Ada KEK, sebenarnya bukan KEK baru ya, KEK Singasari sudah sejak tahun 2016 ya, 2016, dan relatif kemarin sudah ada laporan perkembangan KEK ya Pak di 24 KEK. KEK Singasari bukan termasuk yang istilahnya yang performance-nya bagus gitu. Belum, tidak termasuk bagus? Iya, tidak termasuk bagus, dan memang perlu istilahnya kita cek lagi begitu keberadaannya, potensi-potensi apa yang bisa diubah. Ketemu dengan pengelola KEK, dan kami juga sudah berdiskusi beberapa kali dengan pelaku-pelaku di sana, dengan Bapeda, dengan BUM juga. Oh, udah juga ya? Iya, sudah berjalan lumayan intens Pak. Jadi KEK Singasari ini awalnya kan dibentuk sebagai KEK Industri Kreatif ya Pak. Iya. Perjalanannya agak melebar gitu Pak. Kemana jadinya? KEK Pendidikan. Oh, pendidikan. Yang adanya King's College London yang berdiri di sana. Juga akan ada istilahnya apa, Education Center gitu ya Pak, mungkin dengan UB ya, Universitas Brawijaya, dan beberapa universitas swasta yang ada di Malang.
kalau di sana pelaku usahanya apa nanti Kementerian Ekonomi Kreatif sudah pernah ke sana Pak, banyak pelaku industri kreatif digital sebenarnya. Iya, digital. Nah, kalau Bapak ikuti infonya itu film apa tuh Mencuri Raden Saleh, iya, gitu ya, di sana begitu. Dan karena ini bicara KEK, ada beberapa indikator yang dijadikan pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan KEK Pak. Apakah itu dari sisi tenaga kerja, serapan tenaga kerja, investasi begitu Pak. Nah ini dan implikasinya ke apa ya perekonomian masyarakat sekitar belum terlalu bagus begitu Pak di KEK Singasari. Tapi kalau kita bicara KEK digital tentunya tolak ukur misalnya tenaga kerja atau luas lahan itu tidak bisa dijadikan patokan ya Pak. Perlu oleh investasi tentu jelas. Nah itu nanti yang kami ingin mengetahui mungkin dari Kementerian Ekonomi Kreatif sudah apa ya memetakan begitu untuk KEK ini KEK industri digitalnya tentunya harus seperti apa gitu. Apa ada program-program dari yang dulu dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah ada begitu Pak ya upaya untuk mengembangkan KEK industri digital. Karena dari Presiden Prabowo juga kemarin menyebutkan KEK akan menjadi salah satu poin gitu ya untuk salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi di daerah regional begitu ya Pak. Akan ada KEK baru di BSD, KEK kesehatan kalau nggak salah, KEK pendidikan tuh Pak. Ada beberapa juga rencana pembentukan KEK baru dan evaluasi KEK yang existing begitu Pak. Kalau KEK yang ternyata performance-nya kurang baik ya akan dievaluasi lagi. Nah kami melihat bahwa sebenarnya potensi KEK Singasari sangat bagus begitu ya Pak ya, dan ini juga dikonfirmasi oleh pemerintah kabupaten di sana dan juga pelaku-pelaku industrinya, dan kami berharap juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif begitu Pak nanti akan lebih menolong KEK Singasari ini Pak, karena akan berbeda dengan KEK yang mainstream ya Pak, yang KEK industri yang sudah lebih mapan gitu ya. KEK pariwisata yang agak beda gitu Pak treatmentnya, yang Mandalika ya Pak, Tanjung Melayang, tidak bisa generalis. Tanjung Lesung beda ya Pak treatmentnya dengan KEK industri kreatif. Jadi di sini nanti kami ingin apa ya Pak, kita diskusi mungkin nanti ya Pak dengan lebih baik diskusi gitu ya. Dengan Pak Fahmi juga dari sisi SDM-nya Pak, karena nanti kami arahnya juga terkait dengan SDM talenta digital Pak untuk di Indonesia Emas di 2045. Mungkin sebagai pengantar itu kami dari tim ada paparan enggak ya? Sedikit ya Pak. Ada sedikit aja. Paparan dari kami Pak untuk mengetahui apa yang sudah kami lakukan Pak. Supaya saya ada feedback. Baik. Terima kasih Pak untuk pembukaan. Itu dulu saya langsung menyerahkan ke ketua timnya nih Pak Hermawan Prasetya dari ini peneliti media Pak sebagai ketua tim atau koordinatornya. Silakan Pak Wawan. Kalau saya terima kasih Judy. Bu, ini memang sudah saya siapkan. Jadi bahan kalau saya ngasih kuliah ke mahasiswa program magister di industri kreatif, saya kan mata kuliah saya kebudayaan dan ekonomi kreatif. Ini salah satu segmen mata kuliah. Tapi dalam proses perjalanan kemari, saya kan dikirimi apa yang sudah disampaikan oleh Menteri di BRIN, sehingga perlu inline. Oleh sebab itu, pertama-tama tentu saja saya harus mengikuti prosedur dan ketetapan ya. Program gitu ya. Jadi kalau kami itu harus baca pantun dulu kalau dulu. Jadi bulan Desember memasuki cuaca yang dingin. Jangan lupa pinjam jasnya Bapak Arif. Terima kasih atas undangan dari BRIN. Sinergi pentahelix syarat mutlak untuk suksesnya ekonomi kreatif. Itu protap dari kami, protap ya. Jadi nanti besok kita protapnya. SOP Pak. SOP. Jadi sebelum masuk sini dan apabila perlu ya, karena sebenarnya dari yang Ibu sampaikan itu memang sebenarnya kok cocok banget dengan apa yang saya tulis selama dalam perjalanan ya. Pertama kita perlu pahami bahwa ekonomi kreatif itu didukung oleh 4 landasan. Landasan politis
itu adalah Astacita. Itu masuk dalam Astacita. Nanti kalau lihat paparannya Pak Menteri itu berapa kali Astacita, berapa kali ekonomi kreatif itu disebut di Astacita. Jadi penting banget. Terus kemudian yang kedua, landasan yuridis. Itu adalah Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan RPJMN. Ekonomi kreatif masuk. Ketiga, landasan akademis. Jadi ada UNCTAD. Menurut saya penelitian-penelitian dari BRIN, BPS, kampus itu adalah landasan akademis yang dapat kita gunakan untuk bagaimana membangun ekonomi kreatif. Yang keempat adalah landasan empiris. Serapan tenaga kerja, PDB, ekspor aircraft, studi banding ke negara lain, terus PDB, ekspor tenaga kerja, ekspor aircraft, produk domestik bruto dan tenaga kerja. Seperti yang apa Ibu bilang tadi. Dan itulah sebabnya studi banding ke negara lain penting sebagai komparasi. Saya berharap, kalau saya senang kalau ada bagian dari humaniora ya, berarti metode penelitian dari BRIN itu bisa match antara mix antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga sebab kedua metode penelitian ini mempunyai kelebihan tetapi juga mempunyai kelemahan makro dan mikro. Jadi kalau bisa ada menurut saya ketika kemudian korpus, kalau dalam kebudayaan disebut korpus, kalau korpusnya kayak Singosari, maka perlu ada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, awalnya saya tidak tahu kalau kita akan awalnya saya coba lihat bagaimana kita mengukur dampak dari CAP selama ini. Tadi Ibu mengatakan bahwa ternyata tidak maksimal. Itu yang harus terukur. Apanya yang harus tidak? Jadi berapa persentase? Biasanya kalau dalam ini ya, dalam ekonomi kreatif, dua hal yang sangat menjadi masalah. Literasi pemasaran dan literasi digitalisasi dalam sebuah wilayah. Coba lihat. Jadi benar. Jadi memang ada kaitannya, Bu. Jadi persoalan utamanya itu adalah pada manusianya. Saya setuju tadi Ibu, alat ukurnya itu bukan berdasarkan luas wilayah kayak Singosari, tetapi manusia di dalamnya. Karena we are talking about ekonomi digital, we are talking about ekonomi kreatif. Manusianya, bukan budaya alamnya. Karena kalau toh alamnya luar biasa, tetapi kemudian manusianya tidak mampu menerjemahkan itu menjadi produk dan jasa, useless. Jadi, nah ini Pak katanya boleh juga nih. Jadi menurut saya yang perlu diketahui adalah berapa persentase literasi pemasaran dan berapa persentase yang telah melakukan digitalisasi yang dibutuhkan dalam CAC itu. Apa metodenya? Apakah kemudian kita sudah memahami sekitar CAC itu, tingkat pendidikannya segala rupa kita tahu? Sehingga kemudian kalau kita tahu tingkat pendidikannya, kita tahu kebiasaan-kebiasaan mereka, maka kemudian metode pengajaran digitalisasi kepada mereka itu menyesuaikan dengan apa yang mereka punya. Cultural lag namanya, ketertinggalan budaya akibat digital. Salah satu contoh yang saya ingin tunjukkan, ini bukan masalah digital, tetapi masalah pemberdayaan masyarakat melalui seni yang kami lakukan. Bukan dikumpul di hotel. Bukan dikumpul di hotel terus kemudian mereka datang pagi, datang sore dikumpul, atau kemudian di jalan bisa disewakan kamar 3 hari. Bukan. Di desanya. Terus kemudian datang kurator di situ. Tinggal kurator sebulan di situ. Mereka latihan itu setelah dari pulang nelayan. Jadi latihan itu tidak menentu. Gak ada jamnya, tergantung mereka siap atau tidak. Akhirnya, sebuah contoh kasus di Pulau Rinca, di NTT, pulau itu dulunya menolak pariwisata di sana. Kami dekati dengan budaya, kirim kurator yang cocok dengan, karena mereka di sana itu kan Pulau Rinca itu kan komodo ya. Kan kalau di Labuan Bajo itu kan identik dengan komodo. Kita kirim koreografer yang cocok dengan mimicking animal. Jadilah sebuah tarian komodo. Sekarang tarian itu menjadi tarian masyarakat. Dan saya kontrak dengan pemilik cipta bahwa Anda hak moral tetap, tetapi hak ekonomi ada di Kementerian Ekonomi Kreatif dan itu diserahkan ke masyarakat. Saat ini
Tarian itu 4 kali dalam seminggu main karena dikontrak oleh agen pariwisata. 1.500.000 per 1 kali main mereka. Berarti dalam 1 minggu masyarakat dapat 6 juta. Dan itu mereka bagi, Bu. Jadi yang main hari Senin ini, hari ini main ini, minggu pertama ini, sehingga anak-anak SMP itu punya uang 50.000 setiap minggu karena tari itu. Itu yang saya sebut dengan metode customize. You cannot generalize everything. You cannot do it. Jadi sebenarnya adalah pemahaman terhadap masyarakat di camp itu menjadi penting untuk metode. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita menjawab pertanyaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan membuat kebijakan yang kita rapatkan di meja ini. Itu kalau saya karena memang benar waktu saya sekolah di Amerika, salah satu yang dikritik ketika di kelas Asian Studies dikritik oleh di kelas, bukan cuma dosen yang kritik, tapi kan di beberapa negara mahasiswa itu kan dari beberapa negara lain, salah satunya memang kita itu pola top down, yang kedua adalah pola top down dan kemudian hit and run. Polanya top down, bukan bottom up. Barusan saya pulang dari Papua, dari Merauke, menteri minta quick win musik di Merauke. Pendekatannya ke pemerintah, Pemda sana enggak, ke komunitas. Karena komunitas itu sudah punya kegiatan, geliatnya sudah ada. Kenapa bukan itu yang kemudian dikerjasamakan? Pecah, Bu. Pecah. Boleh lihat di YouTube saya. Musik itu politik sekaligus promosi. Pecah. Anak-anak kecil main, Bu. Anak-anak kecil main. Orang teriak-teriak. Sampai menteri ini. Terus yang hebatnya lagi, festival itu membolehkan penghuni lapas. Penghuni lapas, dan kita katanya tidak boleh lagi narapidana ya. Penghuni lapas itu diizinkan untuk ikut lomba dan mereka pemenang, dan mereka akan dibuatkan ini. Jadi what I'm trying to say, it is conditional. Tidak ada satupun yang bisa digeneralisir satu sama seluruh Indonesia. Yang ingin saya katakan. Yang kedua, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu pertanyaannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Yang kedua adalah penelitian yang aplikatif. Tapi saya pikir semua kita udah pasti tahu, apalagi BRIN ya. Ada kata inovasi di situ. Jadi penelitian yang aplikatif. Dalam etnomusikologi yang saya pelajari, ilmu saya itu etnomusikologi, Bu. Saya S1 musik komposer. Yang kedua itu adalah kajian seni pertunjukan. Dapat beasiswa ke Amerika, komposer, sebagai komposer datang di sana. Kebetulan pembimbing saya Filipino American. Jadi dia bilang dia tahu persis kondisi Indonesia. Nggak butuh komposer, bisa di komposer di Indonesia sudah banyak. Yang lu butuh itu adalah ahli-ahli politik kebudayaan, ahli-ahli kebijakan kebudayaan. Kenapa saya bicara begini? Karena di sana saya udah diajarkan bagaimana kebudayaan itu sesungguhnya menjadi salah satu variabel untuk membuat sebuah kebijakan. Gitu. Jadi dari mereka saya udah diajar seperti itu, dan kemudian S3-nya di UI, udah kebetulan ketemu Ibu Melanie Budianta, jadi dah. Oke. Contoh buku ini, supaya kalau butuh, saya cuma mau kasih satu, tapi kalau Bapak Ibu mau beli ada di Gramedia. Atau boleh juga di Tokopedia juga boleh. Musik itu boleh ada. Kalau mau lihat ininya, kajian 27 episode bedah buku ada di Musik Itu Politik, channel YouTube Musik Itu Politik. 27 episode dengan berbagai macam perspektif. Jadi bukan penelitian inventarisasi, tetapi problem solver. Itu yang dalam applied ethnomusikologi. Kenapa etnomusikologi sekarang, termasuk di tempat gue ngajar, gue udah bilang kalau kurikulumnya begini tunggu aja kita nggak ada murid. Kejadian. Kenapa? Karena tidak up to date dan tidak problem solving. Dia hanya bersifat inventarisasi. And then after you have already done your thesis, you put your book, you put your thesis in the library. Bukan sesuatu yang hidup di masyarakat.
Itu yang saya ini. Nah, oleh sebab itu ketika saya mengajar pendidikan vokasi di UI, saya udah bilang sama mahasiswa, begitu disuruh saya cuma dapat jatah 5 kali mengajar. Yang di kali ketiga dan kali keempat saya udah minta mereka untuk presentasi di depan. Saya langsung bilang, nah ini boleh nih, ini kayaknya nggak simpan di perpustakaan nih, masih bisa dipakai oleh masyarakat nih. Living knowledge, pengetahuan yang ada, yang hidup di masyarakat. Ada mahasiswa yang bilang, ini mah perpustakaan, lu mau cari gelar atau mau cari pengetahuan yang aplikatif? Saya terus terang aja, langsung terus terang. Jadi saya kira itu yang penting. Nah, kemudian adalah dalam buku ini, Musik Itu Politik ini, ini hasil disertasi saya di tahun 2013. Dan pada saat itu dosen saya Melanie Gudianta, itu adalah babonnya Cultural Studies di Indonesia. Makanya tadi saya tanya Birmingham, ada yang lulusan Birmingham, itu beda dengan School of Frankfurt yang siapa namanya Theodor Adorno. Kalau dalam kebudayaan itu ada mazhab Frankfurt, ada mazhab Birmingham. Nah, mazhab Birmingham ini salah satu mazhab Birmingham. Nah, saya sudah memprediksikan bahwa ekonomi kreatif itu akan menjadi ideologi kebijakan kebudayaan yang baru setelah Orde Baru. Jadi kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang fungsional. Kebijakan-kebijakan kebudayaan kita adalah kebijakan-kebijakan yang fungsional, yang memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui ekonomi kreatif. Oleh sebab itu dibutuhkan agen perubahan baik di pemerintah, kita ini pemerintah, dan komunitas. Jadi disertasi ini membuktikan bahwa kalau perubahan itu agen perubahan itu hanya ada di komunitas, tetapi agen perubahan itu tidak ada di pemerintah, sudah seru. Jadi agen perubahan itu harus ada di dua ini, di pentahelix bahkan, di akademisi juga bahkan harus ada agen perubahan. Nah, kemudian tesis disertasi ini juga membuktikan bahwa kebijakan itu seperti yang saya katakan tidak bisa tunggal di Indonesia. Sehingga pemahaman kita terhadap konteks budaya Singosari dan sekitarnya itu penting untuk menentukan apakah penelitian antropologis, sosiologis sudah dilakukan sebelum pencanangan ini. Saya boleh bertanya, apakah sudah dilakukan penelitian antropologi sosiologi sebelum pencanangan itu? Udah? That's the reason why. Itu persoalannya. Bapak Ibu, cultural studies itu adalah ilmu gado-gado. Jadi ketika kebudayaan mau melihat politik, maka dia harus belajar politik. Kalau kebudayaan mau melihat ekonomi, maka dia harus belajar ekonomi. Mengapa? Karena tidak saat ini kehidupan begitu kompleks. Fenomena sosial itu begitu kompleks. Sehingga tidak bisa ada satu ilmu pengetahuan yang bisa menyelesaikan masalah. Oke, salah satu contoh. Bagaimana Iwan Jaya Aziz tahu mungkin ya? Yeah. Iwan Jaya Aziz tahu ya, seorang ekonom. Ini gua tulis di mobil nih. Gak tahu gua apakah masih sempat itu. Tapi Cultural Lab perlu itu ya. Iwan Jaya Aziz dalam bukunya Listen and Design on Micro, Small and Medium Enterprises, dia meneliti tentang UMKM yang udah mulai dari Bank Indonesia, dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian apalagi perindustrian, telah memberikan pelatihan segala pendanaan dan kemudian finansial dan pelatihan teknologi. Ternyata menurut Iwan Jaya Aziz tidak tepat. Ada yang bisa guess apa yang menurut Iwan Jaya Aziz tepat untuk pendampingan ke UMKM? Ada yang bisa? Pak, izin Pak, kalau di bukunya Pak Iwan itu salah satu key point yang disebutkan itu adanya mismatch policy, Pak. Mismatch policy, terus ya, kemudian kata kunci yang saya ingat Pak ya. Betul. Dimana mismatch policy itu sebenarnya pemerintah meng-create program apa, ternyata UMKM butuhnya apa. Yes. Jadi tidak ketemu. Tidak itu yang saya ingat Pak ya. Betul. Karena bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris saya jelek saya.
Jadi nggak terlalu paham Pak. Oke. Iya, itu. Ya, kalau mix policy, Mismatch policy Pak. Apa? Mismatch policy. Mix policy. Ya. Kalau mix policy itu nggak usah dengerin Wan Jaya Aziz, dengerin Muhammad Amin Abdullah juga udah. Tapi mismatch policy itu betul dan jawabannya yang inti dari buku itu adalah sebenarnya UMKM itu dia lebih butuh akses daripada finansial dan penelitian teknologi. Dan gua ngomong itu ke deputi gua, Bapak Ibu, memahami kebutuhan masyarakat itu lebih penting daripada sophisticated. Yang kemudian yang penelitian kuantitatif. Data BPS itu perlu ada lagi. Nggak tahu saya apakah BRIN juga melakukan kuantitatif. Tapi data BPS yang dulu kita lakukan tahun 2016 itu cukup lumayan membantu ya. Meskipun itu yang sangat basic. Kalau kami dari kacamata kebudayaan, kami kritik itu. Kalau mau bicara lebih jauh lagi, Bu Orde Baru berasmisasi, bener ya? Malah membuat kasihan orang-orang Banggai yang dulunya makan ubi sekarang jadi kena gula semua. Karena semua harus makan nasi. Standar kemakmuran nasional adalah ketika kita tidak lagi makan ubi jagung, kita makan nasi. Akibatnya tahun 2023, 2024 Indonesia penyandang diabetes tertinggi. Kalau kami orang kebudayaan begitu, beda tentu saja dari teman-teman yang lain. Saya juga menghargai dari yang lain. Gua ngomong begini supaya lucu gitu, nggak ada bermaksud untuk ini ya. Saya tidak tahu apakah kita perlu melihat presentasi ini, tetapi yang ingin saya katakan adalah treatmentnya adalah bukan berangan-angan sesuatu yang mercusuar dan utomis, tetapi sesuatu yang realistis dan bertahap, dan pemberlakuannya tidak bisa digeneralisir. Saya tutup sampai sini. Cuman kalau mau lihat paparan ini boleh juga sih tapi kalau mau buka diskusi silakan. Baik, terima kasih Pak Amin. Nanti kita sekali diskusi terus kalau bisa memaparkan apa yang sudah kita kerjakan di 6 bulan ini ya Pak, biar Bapak dapat gambaran. Pak, kemarin dari Kepala Bapeda Kabupaten Malang menyampaikan hal yang agak mirip sebenarnya Pak, tapi nggak terang benderang Bapak. Jadi mereka memang menyampaikan Pak, anak-anak yang ada di sana begitu ya, yang di sekitar lingkungan KIK di Singasari, ada gap begitu Pak. Yes, of course. Secara akademis begitu ya, tamatan misalnya sekolah yang ada di sekitar Singasari, jadi itu tidak bisa langsung begitu Pak masuk ke lingkungan KIK itu satu hal Pak. Jadi sebenarnya itu kan contoh kasus ya Pak. Terus yang kedua, Bapeda juga sudah memetakan ketika awal KIK dibentuk di Singasari sebenarnya kan harus ada komitmen pemerintah gitu ya Pak, menyediakan sarana-sarana yang menjadi porsi mana pemerintah pusat, mana pemerintah provinsi, mana pemerintah kabupaten. Bahkan ini bukan cuma pemerintah, lembaga-lembaga sosial yang ada di situ. Belum sampai ke situ Pak. Belum sampai ke lembaga sosial. Kita waktu itu masih bicara dari sisi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Itu yang dikeluhkan pemerintah Pemkab Malang menyampaikan seharusnya ada porsi-porsi yang itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemprov begitu Pak. Jadi kalau kami juga seperti yang Bapak sampaikan tadi melihat tidak hanya sebenarnya KIK Pak, harus kita akui beberapa pembangunan PSN gitu kita sebut ya Pak ya, pembangunan strategi nasional. Itu kan terus terang memang tidak ada kajian budaya, kajian sosial itu tidak ada gitu, sehingga kita lihat kenyataannya sekarang ini mau dibilang mangkrak atau tidak bisa dioptimalisasi begitu ya Pak. Oh tapi itu di negara lain Bu. Kekurangannya di situ kelihatan. Di negara lain, di Indonesia ada, gua yakin. Ya, jadi sebenarnya itu yang mau kalau kita sebenarnya Pak kajian KIK ini sudah banyak Pak ya. Kalau kita cek kajian ya, tapi apakah ada kajian budaya dan sosial? Nah itu yang mungkin nanti kita bisa kontribusi Pak ke kalau kata Pak Deputi kami Pak, mumpung ini pemerintah daerah ini kan baru ya Pak, hasil pilkada baru begitu ya Pak. Biasanya tahun-tahun pertama itu idealisme masih 100%. Iya. Jadi itu Pak, kalau ini
kontribusi kami kan di BRIN ini kan hanya menyampaikan ya Pak, eksekusi di tangan pemerintah daerah begitu ya Pak, di KL teknis. Jadi seandainya kalau mau dioptimalkan KEK ini juga harus melihat sebenarnya kebutuhan masyarakat seperti apa, itu tadi ya Pak ya Pak Arun sampaikan. Bapak Ibu apa mau menyampaikan progres dulu atau langsung ke kalau saya lebih progres saja dulu. Sebenarnya inti dari sini adalah sebenarnya apa yang gue mau bilang ini, bahwa cultural lag itu memang ada, tapi kemudian treatmentnya seperti apa? Silakan. Kalau ini diambil lagi. Kalau jaringan makna itu stadium apa maksudnya? Apa di dokter antropologi itu diajarin ngomongin, biasanya ngomong jaringan makna. Malah saya nggak tahu itu apa gitu. Jaringan makna. Oh, jaringan makna. Apa maksudnya? Saya sampai sekarang nggak ngerti ya Saya juga nggak ngerti itu jaringan makna. Jadi ini yang judul yang kita sepakati dengan UN, strategi pembangunan ekonomi khusus. Singkat saya dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi digital tentang seperti demografi. Tekanannya dalam kita akan merumuskan strategi sebetulnya. Strategi bagaimana untuk mengantisipasi nanti pertumbuhan ekonomi digital dalam rangka menyongsong bonus demografi 2030. Ini maunya ini judul ini dirumuskan oleh teman-teman UN dan kita sepakati aja lah karena kita bersama gitu. Terus ini mimpinya saya singkat saja seperti ini Pak. Tapi kalau karena belum jadi seperti ini. Oh, ininya, utopisnya ini. Utopisnya, mimpinya. Ideologinya ini, idealnya. Mimpinya seperti ini Pak. Wah, ada bangunan yang di tengah itu hutan, kemudian ada bangunan hotel macam lah. Yang sekitarnya ada perumahan sih. Yang tadinya memang kayak Singasari itu sebenarnya proyek sebenarnya developer Pak, real estate sebetulnya. Oh, real estate. Jadi real estate ini kemudian ada peraturan tangkek ini lah, sebutlah bola mereka. Jadi real estate jualnya kayak ada kek atau pakailah kek. Kementerian yang kemudian dikoordinasi oleh dinas nasional kek. Pemerintah provinsi itu ada dewan kawasan, sebetulnya dewan kawasan Pak, di nasional ada dewan nasional. Ini membawahi seluruh kampanye, membawahi seluruh kek. Terus di provinsi itu ada dewan kawasan, bisa dipimpin oleh gubernur. Terus di lokal, pemerintah lokal, kabupaten itu biasanya mereka dulu namanya ada administrator kawasan, kayak administrator yang ngurusi. Tapi kemudian ditarik lagi sekarang, dulu biasanya pejabatnya itu diambil dari dinas pengelolaan modal dan bahan satu pintu, biasanya diambil itu. Nah sekarang dinaikin lagi, diambil lagi administrator. Tugas administrator itu biasanya memberikan perizinan dan mengeksekusi perizinan lah. Yang mengeksekusi kalau dewan ini kan namanya dewa Pak. Dewa itu kan di atas sana gitu Pak. Ini administrator itu yang memberikan pelayanan yang teknis, sifatnya pelayanan gitu. Dengan tujuan kayak ini memang ada 4. Meningkatkan investasi nih Pak, namanya ekonomi ya. Kemudian mengoptimalkan industri ekspor impor, percepatan pengembangan daerah, dan terusnya model untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi mengarahkan untuk investasi, untuk ekspor impor, percepatan pengembangan daerah, dan kemudian meningkatkan lapangan kerja. Nah kita karena ini yang tujuan ketiga itu ada percepatan pengembangan daerah, maka kita lihat kajian kita yang dari tahun kayak di pariwisata itu ada kampung sejarah, ada museum, ada hotel dan restoran, kayak itulah Pak. Jadi lebih banyak ke ini untuk milih sebetulnya AHP itu untuk milih sebenarnya sektor mana sih yang mau diprioritaskan? Karena kalau semuanya bareng-bareng kan nggak mungkin, duitnya nggak cukup itu. Betul. Usahanya juga akan repot. Nah, kemudian setelah ketemu bidang itu kemudian aktivitas apa yang mau dikembangkan? Mereka punya mengemukakan 16 itu yang akan yang pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan sebagainya. Itu mana yang jadi ini? Nah, baru kemudian dari itu salam kenal pertama sekali kami sampaikan ke Bu Yurike ya. Panggilannya apa? Yurike atau Yurike saya
Bu Yuriko selaku Direktur Pendidikan Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional, kemudian Pak Amin, narasumber kita hari ini. Saya, Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, salam hormat dan salam takzim saya kepada Bapak Ibu, karena saya harus akui secara keilmuan di sini bidangnya. Itulah sebabnya salah satu faktor yang membuat saya ingin sekali hadir, dan terima kasih sudah diberi kesempatan. Walaupun sebenarnya saya harus mengakui terkait digital ini, ya kita nggak pakar-pakar amat lah gitu ya, nggak terlalu mendalam, karena terkait digital kami di Kemenparekraf selama ini, baik itu zaman Embecraft 10 tahun yang lalu juga tidak terlalu fokus ke digital secara keseluruhan, tetapi subsektor yang memang ada di bidang-bidang digital tersebut. Mungkin sudah dikirim paparannya? Belum? Sudah. Kami ya sempat agak bingung kita mau cerita apa, tetapi pas disampaikan ada kaitannya dengan SDM yang kami coba lihat dalam paparan ini, dengan beberapa bagian saya kira tidak perlu dibahas karena memang sudah menjadi bagian yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ingin kami sampaikan, mengapa SDM ekonomi kreatif itu penting, karena memang kalau bisa bercandaannya ya memang selfish, karena saya ngerjainnya SDM gitu. Kalau Pak Amin ngerjain musik, ya Pak Amin akan bicara musik nanti, penting musik di AEK gitu Pak Amin ya. Karena kami melihat sumber daya manusia tentu yang berkualitas itu senantiasa menjadi motor penggerak industri kreatif. Tadi saya berupaya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wawan, disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Walaupun saya nggak terlalu lihat Pak. Dari saya Pak, terkait dengan kalau tadi Pak Amin bertambah ke budaya ya Pak ya. Saya menarik Pak, ketika kami ke lapangan itu juga didapat informasi bahwa UMKM di sekitar Kekbu itu kurang merasakan dampak dari adanya tax besar. Nah tadi kan Bapak bilang bahwa sebenarnya dengan pendekatan budaya ini justru seharusnya bisa lebih merangkul masyarakat berbayar, lebih memberdayakan masyarakat. Nah menurut Pak Amin, pendekatan seperti apa Pak? Kan sebenarnya kayak ini sendiri kan khusus ya, kesannya mungkin kalau buat perusahaan itu eksklusif, tetapi kan juga di sini dibutuhkan kepemudayaan masyarakat sekitar Pak. Nah menurut Pak Amin, pendekatan seperti apa, ataupun tahapan seperti apa yang perlu dilakukan oleh khususnya kayak Sibosari, sehingga mereka bisa melibatkan masyarakat sekitar ya, dalam suplai produksinya lah, dalam bisnis produksi kayak Sibosari. Karena sebenarnya bisa ada kerjasama antara UMKM sekitar dengan Sibosari, bisa dalam desain, ini alat ukur, jadi indikatornya ekonomi. Tidak apa-apa Bu, itu nggak masalah. Cuman alirannya kalau macam orang-orang politik kebudayaan itu alirannya community development. Makanya saya suka tadi pertanyaannya Pak Brito dengan ini, community development. Contoh nih, tadi dalam paparan itu ada koleksi tanaman yang kaya akan 1000 spesies yang berbeda. Pertanyaan saya, apakah itu dimanfaatkan? Hanya untuk pilihan. Apa? Hanya untuk sebagai koleksi untuk pilihan saja. Itu Bu. Nah terus yang kedua, apakah ketika itu telah ada pemetaan komunitas, baru saya mau bilang, Anda udah tanya Pak UMKM, apakah sudah ada pemetaan komunitas di wilayah sekitar KEK itu? Karena pemetaan komunitas itu penting sekali. Pemetaan komunitas itu membuat kita mengerti kekuatan mereka di mana. Nah kemudian apakah sudah terdata local heroes-nya ada? Karena kalau dalam pembangunan community development yang bukan pendekatan developmentalis tadi, itu local heroes menjadi penting. Karena negara
akan meninggalkan program ini ke lokal hero dan masyarakat. Kita sebut champion ya Pak. Champion atau local champion, local hero atau local champion. Nah, kedua, jadi berapa udah tadi? Tanaman ternyata tidak dimanfaatkan. Terus kemudian local heroes-nya tidak terdata. Terus kemudian komunitasnya tidak terdata. Satu lagi, apakah buffer institution ada? Buffer institution saya cerita gini. Kalau di UI, di UI untuk saya sekolah, itu kami punya buffer institution. Jadi buffer institution itu tahu nggak Bu di mana? Di toko buku. Jadi anak-anak dari lintas fakultas ngobrol di situ, ngopi di situ. Jadi saya orang kebudayaan, ngerti lingkungan hidup, ngerti dengan kesehatan masyarakat. Buffer institution itu saya tidak tahu dalam apakah mereka misalnya ada organisasi Muhammadiyah di situ, apakah ada warung kopi di situ, gitu Bu. Mungkin tidak terpikir ya buffer institution ya. Jadi yang disebut dengan main institution itu adalah itu. Tetapi di sekitarnya itu biasanya ada buffer, penyangga. Itu seharusnya terdeteksi. Sehingga Bu, ketika kemudian Ibu mengatakan tadi dikotomis antara ekonomi dengan budaya, sesungguhnya itu tidak bisa, karena pembangunan yang community development itu holistik. Dia pendekatannya holistik. Sebenarnya kalau mau bilang dikotomis antara ekonomi dan budaya, 7 unsur kebudayaan itu salah satunya adalah ekonomi, gitu Bu. Gitu. Malah jadi subnya dia, karena yang kita mau bangun ini manusianya, seperti Pak Fahmi bilang, SDM-nya yang mau dibangun ini. Itu. Nah, jadi sebaiknya tidak mendikotomiskan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan kebudayaan, sosial budaya, tidak bisa. Itulah sebabnya mengapa direktorat saya itu alat ukurnya itu adalah produk. Memang benar, kalau Pak Fahmi tadi alat ukurnya adalah orang, berapa orang diedukasi. Tapi kalau direktorat saya, karena memang direktorat musik, film dan animasi, itu alat indikator itu adalah produk. Oke, produk buku atau produk film, tetapi kami mempunyai apa yang disebut dengan ya, kami pernah pelajari di Mandalika. Kalau Mandalika itu memang sudah tumbuh sebelumnya aktivitas pariwisatanya. Jadi begitu yang muncul di situ mudah gitu, bukan mudah tapi ada akses masa sekitar itu bisa masuk ke sana gitu, dan memang difasilitasi. Tapi kalau untuk Kek Singasari itu komunitas yang masuk itu komunitas digital itu tidak berasal dari sebenarnya ada banyak dari Kota Malang, dari sisi itu ya, kemudian ada dari Malang Raya gitu. Sementara penduduk sekitar itu kebanyakan petani. Dan waktu kami tanya ke Bapeda juga masa unggulannya Kabupaten Malang itu pertanian. Betul segala macam. Pernah kami tanya waktu ke lapangan, apakah ada kerjasama gitu antara KEK dengan pertanian gitu. Katanya sudah ada untuk digital marketing untuk produk pertanian. Nah, saya harapkan itu sebetulnya saya takut gitu nanti ini maju sendiri sementara di sekitarnya iya, betul, Bu. Dan saya harapkan misalnya ada semacam smart farming gitu ya, smart farming ya, untuk di Kabupaten Malang itu ada alpukat sekarang itu yang sedang mengembangkan tebu gitu. Tapi ya saya lupa ada beberapa produk itu smart farming di itunya aplikasinya dari kayak ini gitu. Nah, masalahnya pernah dikatakan oleh pengelola KEK, mereka itu lebih suka dapat order dari luar karena dari luar atau dari asing ya, karena kalau dari luar negeri karena apresiasi dari dalam tuh tidak sebesar dari luar gitu sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus tadi saya bukan berbasic sosial budaya ya Pak, saya banyak tidak tahu apa yang diperhatikan dari lingkungan yang pertanian itu, dari masyarakat itu untuk bisa terlibat lebih dalam ke KEK yang berbasis digital. Itu untuk Pak Amin. Kemudian